Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listiani, NIM 1901100032, kelas 4B Piawet, mata kuliah Bahasa Inggris untuk anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang The Young Language Learner atau karakteristik anak-anak. Nah, adapun pada materi yang pertama ini akan membahas tentang karakteristik anak-anak yang belajar bahasa Inggris, sehingga kita nanti mampu menyesuaikan bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengajarkan pada mereka supaya lebih efektif dan efisien. Dalam materi kali ini, pertama yang perlu kita bahas dalam pembelajaran karakteristik anak usia dini yaitu ada dua tahapan perkembangan. Tahapan yang pertama yaitu pada usia 5-7 tahun. Yang ke-A, mereka dapat berbicara tentang apa yang kita lakukan. Maksudnya, mereka mampu menyatakan atau mengucapkan tentang apa yang mereka dengar dari kita. Misalnya, di dalam sebuah kelas, kita bertanya kepada anak-anak tersebut, "How are you children?" Nah, anak-anak tersebut langsung menjawab, "Baik, Bu," atau "I'm fine, Bu." Itulah yang dimaksudkan interaksi yang baik antara guru dengan murid. B, yaitu mereka dapat memberitahukan kita tentang apa yang telah mereka lakukan atau dengar. Maksudnya di sini, peserta didik dapat memberitahu kita tentang apa yang mereka lakukan. Misalnya, hari ini saya belajar tentang warna dan kami disuruh satu persatu untuk menjawab. Yang ke-C, mereka dapat memperdebatkan sesuatu dan memberitahu kita mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Di sini, misal di dalam sebuah kelas mereka sedang bermain balok. Nah, tiba-tiba ada anak lain yang menghampirinya untuk mengambil balok juga. Tetapi, anak yang duluan memainkan balok tersebut tidak memberikan anak yang datang itu untuk mengambilnya. Lalu setelah itu gurunya datang dan anak itu memberitahukan tentang perdebatannya dengan anak tersebut. E, yaitu mereka memiliki rentang perhatian dan konsentrasi yang sangat pendek. Maksudnya, anak-anak itu memiliki perhatian dan konsentrasi yang sangat pendek. Maka dari itu, pendidik harus pandai-pandai memanfaatkan waktu perhatian anak dalam pembelajaran di kelas. Dan ini juga salah satu tanggung jawab pendidik yang sangat penting. Nah, bagaimana cara kita memusatkan perhatian anak agar lama pada saat pembelajaran berlangsung? Mereka terkadang kesulitan untuk mengetahui apa itu fakta dan fiksi. Nah, maksudnya, maka dari itu kita harus pandai-pandai sebagai seorang pendidik dalam mencontohkan atau memberikan penjelasan yang logis agar si anak tersebut bisa mengetahui mana yang dinamakan fakta dan mana yang dinamakan opini atau pendapat. Kedua yaitu usia 8-10 tahun, meliputi yang pertama, mereka bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Nah, jadi pada usia 8-10 tahun ini, anak sudah bisa membedakan mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak. Misalnya, ada temannya yang memainkan korek api. Nah, si anak tersebut langsung bilang kepada temannya itu bahwa bermain korek api sangatlah berbahaya, yang berpotensi pada kebakaran. Maka dari itu, jangan memainkannya lagi, kata anak tersebut. Kedua, mereka sudah bisa bertanya atau memberitahu kita pertanyaan sebanyak-banyaknya. Artinya, pada usia ini, si anak sudah bisa melontarkan pertanyaan dan bertanya. Misal, kenapa kuda itu kakinya 4? Nah, yang ketiga, mereka sudah mampu bekerja sama dengan orang lain dan belajar dengan orang lain. Artinya, pada usia ini, mereka sudah bisa belajar berkelompok dan bisa beradaptasi dengan orang lain tanpa rasa takut. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu Class Management and Atmosphere atau memanajemen suatu kelas dan suasana. Nah, adapun pada materi ini membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang pendidik dalam memanajemen suatu kelas agar pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menarik dan peserta didiknya tidak mudah bosan.
Kita masuk ke lebih jauh materinya. Yang pertama yang perlu kita ketahui dahulu yaitu guru yang ideal itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, memiliki rasa humor, kemudian berpikir luas, dan bisa menyesuaikan diri dan tentunya sabar. Maksudnya, guru itu harus memiliki pola pikir yang luas dan berupaya membentuk pola pikir yang luas. Selain itu, guru harus optimis dengan tindakannya. Jangan sampai dikalahkan oleh rasa pesimis karena akan berdampak pada kualitas hasil yang dicapai oleh anak didiknya. Oleh karena itu, pola pikir guru didorong agar selalu yakin dengan potensi yang dimiliki oleh siswanya tersebut. Kedua di sini, kemampuan tambahan seperti apa yang harus kita miliki atau punya sebagai guru ketika kita mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, maksudnya di sini kita harus mampu mengekspresikan apa yang kita ungkapkan atau bicarakan bisa dengan cara berakting dan harus mempunyai kemampuan menggambar. Oke, tingkah laku seperti apa yang harus kita punya sebagai guru? Maksudnya, tingkah laku seperti kita harus bisa menghargai murid kita walaupun mereka berbeda ras, suku, dan lain-lain. Ekspektasi tuntutan kita tidak boleh melebihi apa yang menjadi kemampuan mereka atau batasan mereka. Dan kita tidak boleh membedakan anak-anak. Artinya, semua murid itu sama dan kita sebagai pendidik jangan membeda-bedakannya. Apa saja yang harus ada di ruangan kelas? Yang pertama, kalender. Fungsi dari kalender ditaruh di dalam kelas yaitu dapat mendorong efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Di samping itu juga berfungsi menyelaraskan dan memetakan antara hari aktif dan hari libur, yaitu kartu pos. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk menulis dan mengirimkan tanpa menggunakan amplop. Jadi, anak-anak bisa praktik tentang pos-pos di dalam kelas. Yang keempat, murid gambar. Maksudnya di sini, misalkan kita punya proyek dengan murid-murid kita. Misalnya, ada kegiatan menggambar, mewarnai, kemudian ditempel, itu yang menjadi tugas atau hasil karya dari murid-murid dan dapat ditempel. Selanjutnya, bagaimana mengelompokkan atau memasangkan anak-anak? Yang pertama, misalkan ada 2 atau 4 orang anak tidak memiliki masalah satu sama lain. Artinya, tidak ada ketidaksukaan antara tempat duduknya, langsung saja kita pasangkan. Kedua, sebelum memasangkan anak-anak, kita terlebih dahulu menjelaskan maksud kita mengelompokkan mereka agar mereka tidak bingung dan kita coba jelaskan apa saja yang akan dilakukan dalam berkelompok. Ketiga, kita bisa perhatikan mana siswa yang suka dan tidak suka satu sama lain. Artinya, terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah kelompok, alangkah baiknya kita sebagai guru mengecek satu sama lain murid kita. Mungkin ada 1 atau 2 murid yang tidak bisa akur, entah itu dikarenakan dengan perselisihan tentang mainan ataupun sebagainya. 4. Interaksi setiap kegiatan harus dijelaskan terlebih dahulu. Intinya, semua harus jelas sebelum kegiatan itu berlangsung. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu Based Work atau strategi pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Nah, adapun pada materi ini membahas tentang strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak yang berdasarkan satu topik. Yang pertama yaitu, kenapa harus memakai topik based work? Yang pertama, bermanfaat. Maksudnya, pembelajaran dengan metode based work ini sangat bermanfaat sekali dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak. Karena di sini kita mengajarkan berdasarkan fakta dan pengalaman yang mereka alami sehari-hari. Kedua, membantu. Maksudnya, dapat membantu kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak-anak. Yang ketiga, mudah dipraktikkan. Maksudnya, pembelajaran based work ini sangat mudah dipraktikkan oleh anak-anak karena langsung melibatkan mereka dalam pembelajaran.
Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika belajar bahasa Inggris menggunakan topik Based Work? Yang pertama, kita harus mengaitkan pelajaran yang kita ajarkan itu dengan pengalaman yang disukai oleh peserta didik. Maksudnya di sini, pelajaran yang kita ajarkan atau berikan kepada peserta didik harus sesuai dengan pengalaman yang disukai peserta didik itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan antara kata-kata. Maksudnya, siswa dapat mengaitkan pembelajaran tersebut dengan kata-kata. Yang ketiga, fleksibel untuk diaplikasikan atau digunakan di dalam kelas, mulai dari topik, materi, dan waktu. Yang keempat, kita harus masuk ke dunia anak-anak. Maksudnya, kita harus tahu dan pelajari apa yang disukai anak dan apa yang tidak disukai oleh anak. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, kegiatan exploratory atau exploratory activities. Maksudnya, kegiatan exploratory ini memungkinkan anak untuk mengembangkan penyelidikan langsung melalui langkah-langkah spontan, belajar membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Melalui kegiatan eksploratory ini, anak dapat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong kegiatan eksploratory anak, meskipun anak memegang peran utama dalam kegiatan. Kedua yaitu penemuan terbimbing. Maksudnya, tujuan dari penemuan terbimbing ini bagi anak adalah agar anak dapat membuat hubungan dan membangun konsep melalui interaksi dengan benda dan manusia. Guru dalam merencanakan penemuan terbimbing harus memusatkan perhatian pada proses belajar, bukan pada hasil yang dicapainya. Yang ketiga, pemecahan masalah. Maksudnya, melalui pemecahan masalah, anak dapat merencanakan, meramalkan, mengamati hasil-hasil tindakan dan merumuskan kemampuan dari hasil-hasil tindakannya tersebut. Setelah kita masuk ke materi yang keempat yaitu tentang Plan to Teach EFC. Bagaimana merancang atau merencanakan suatu pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Nah, adapun pada materi ini membahas tentang bagaimana merencanakan atau merancang pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Pertama, mengapa guru yang baik merencanakan pekerjaan mereka? Alasannya, yang itu akan memudahkan pendidik dalam mengajar di kelas. Tentu saja ada bedanya ketika seseorang sudah mempersiapkan pembelajaran dengan orang yang hanya santai dan tidak sama sekali mempersiapkannya. Yang ke-B, akan mampu mengelola atau menghemat waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ke-C, pendidik akan tahu apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran. Dan yang ke-D, dengan ini dapat mampu menyeimbangkan pelajaran kita atau kita tahu apa saja yang kita lakukan sebagai pendidik. Yaitu dapat memberikan kita sebagai pendidik keamanan dan kepercayaan dari yang diteruskan ke murid. Selanjutnya, kita masuk ke tahap-tahap perencanaan. Nah, di sini ada 3 tahap perencanaan dalam merancang atau menyusun sebuah pembelajaran. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Maksudnya, rencana yang diatur sedemikian rupa agar hasil dan rencana tersebut dapat dinikmati dalam waktu atau tempo yang sangat lama. Biasanya, jangka panjang mempunyai jangka waktu 10-25 tahun. Kedua, perencanaan jangka pendek. Maksudnya, perencanaan yang meliputi jangka waktu sampai 1-2 tahun dan tidak membutuhkan perincian yang sangat detail. Contoh, perencanaan kebutuhan pokok kita tiap hari atau tiap minggu. Tiga yaitu perencanaan pelajaran. Maksudnya, proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan. Selanjutnya, kita masuk ke rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan pembelajaran harus dilakukan sebelum setiap pembelajaran. Menulis rencana yang sangat rinci. Yang kedua, beberapa poin dalam membuat RPP. Seperti buat organisasi kelas kita semudah dan semenarik mungkin. Yang kedua, tautkan pelajaran yang tidak
dipelajari sekarang dengan pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, tunjukkan beberapa banyak waktu untuk setiap aktivitas. Selanjutnya, apa saja pertanyaan setelah mengajar? Yang pertama, apakah murid memahami poin pengajaran? Yang kedua, apakah mereka mempelajari apa yang seharusnya mereka pelajari? Yang ketiga, apakah mereka menyukai materi pelajaran? Tak terasa, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi 5 tentang Using Media and Teaching EFC atau media pembelajaran. Nah, adapun materi ini membahas tentang media apa saja yang kita gunakan dalam sebuah pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Media tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, media yang bisa guru atau siswa lakukan atau buat dan kreasikan atau diciptakan secara bersama. Contoh, jam dinding dibuat dari kertas kartun. Yang kedua, media yang bisa kita beli, contoh seperti map atau kertas manila. Yang ketiga, media yang tidak kita beli, yang tidak kita buat tapi tinggal kita kumpulkan, sudah bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Contoh, misalkan kita mengambil hiasan dan bunga-bunga yang berada di sekolah, mengambil untuk dipinjam, kemudian kita ceritakan tentang warna-warna seperti apa saja yang ada pada bunga tersebut. Baik, sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.